Sebuah warteg sederhana di pinggiran kota Jakarta menjadi pusat perhatian ketika sekelompok ormas mulai menargetkan usaha kecil di wilayah tersebut. Pemilik warteg, Bu Rini, seorang janda yang dikenal sabar dan pendiam, menjadi target berikutnya. Namun, warteg itu ternyata menyimpan rahasia besar yang tak diketahui banyak orang. Di sebuah sudut jalan yang tak terlalu ramai, berdirilah warteg selera rakyat milik Bu Rini. Usahanya sederhana, nasi padang murah, sambal ijo yang legendaris, dan teh tawar panas gratis untuk pelanggan tetap. Tapi sejak 2 minggu terakhir, suasana kawasan itu berubah. Sekelompok orang berbaju loreng dengan logo ormas lokal mulai mondar-mandir. Mereka menawarkan perlindungan ke para pemilik warung dengan ancaman halus yang bikin merinding. Beberapa pedagang sudah menyerah dan membayar uang keamanan. Kini giliran warteg Bu Rini. Sore itu 3 orang dari ormas tersebut datang ke warteg. Salah satu dari mereka, yang bertubuh tinggi besar dan dipanggil Bang Dadan, melemparkan senyum sinis. Bu Rini ya, wartegnya rame banget. Gini Bu, kalau ibu mau usaha lancar, kami bantu jagain. Cuma 100.000 sepekan, murah kan? Bu Rini tak langsung menjawab. Matanya hanya menatap tenang, lalu tersenyum. Ia lantas pergi ke dalam, meninggalkan ketiga orang itu dengan bingung. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda kurus keluar dari dapur, mengenakan celemek, tampak seperti anak magang. Kalau mau bantu keamanan harus resmi bang, katanya pelan. Ngomong dulu ke atas. Bang Dadan tertawa. Atas? Maksud lo RW? Bukan, komando. Tak sampai 5 menit kemudian, suara motor trail dan mobil SUV tanpa plat resmi berhenti di depan warteg. 10 orang turun, semua bersenjata lengkap, mengenakan seragam polisi taktis, dan membawa perlengkapan intel. Salah satunya langsung menghampiri Bu Rini dan memberi hormat. Lapor ibu, tim patroli sudah di lokasi. Target diamankan atau tunggu aba-aba. Wajah ketiga, anggota ormas langsung pucat. Mereka tak menyangka, warteg kecil itu dilindungi pasukan yang bahkan bukan polisi biasa. Bu Rini hanya berkata singkat, jangan diapa-apain. Biar mereka lihat sendiri siapa yang mereka ganggu. Santai kini gemetaran, sementara salah satu dari mereka mencoba kabur, tapi langsung dibekuk. Pemuda kurus yang tadi keluar dari dapur memandangi mereka sambil berkata, selamat datang di warteg paling aman di Jakarta. Setelah insiden di warteg Bu Rini, warga sekitar mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda kurus yang mereka kira cuma tukang cuci piring. Sementara itu, sisa anggota ormas mulai menyusun rencana balas dendam. Tapi mereka tidak tahu, apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keesokan harinya, kawasan itu jadi bahan omongan. Semua warung dan tukang ojek membicarakan warteg sakti yang bisa memanggil pasukan bersenjata dalam hitungan menit. Pak Darto, ketua RT, datang menyambangi warteg dengan senyum kikuk. Bu Rini, itu kemarin beneran pasukan dari pusat ya? Bu Rini hanya tersenyum sambil mengaduk sayur lodeh. Di dapur, pemuda kurus yang dikenal warga sebagai Raka sedang membersihkan piring. Tapi pagi itu ada yang beda. Ia menerima panggilan telepon lewat headset kecil. Target Alpha 3 sudah ditangkap. Pantauan untuk sisa anggota ormas dilanjutkan. Siaga level 2. Raka menjawab singkat. Kopi. Tetap bawah radar, jangan biarkan mereka tahu kita pantau. Bu Rini menerima kunjungan dari seorang pria tua berpakaian sipil yang ternyata adalah mantan perwira TNI dan sahabat almarhum suaminya. Ia memperingatkan bahwa kawasan itu akan jadi titik rawan bagi operasi sindikat baru yang menggunakan ormas sebagai topeng. Kamu butuh penjaga, tapi bukan sembarang penjaga. Ada anak muda yang sedang dalam program pembinaan lapangan, namanya Raka. Sejak saat itu, Raka tinggal di rumah kecil di belakang warteg. Ia belajar memasak, mencuci, dan menjalani peran sebagai anak magang. Tapi tiap malam ia mengisi laporan ke markas Intel dan memantau pergerakan ormas yang mulai mencurigakan. Kembali ke masa kini.
Sementara itu, sisa anggota ormas yang kabur kemarin kini berkumpul di sebuah rumah kontrakan tua. Salah satu dari mereka, Iwan, tidak terima dipermalukan. Kita harus balik, masa kalah sama warteg? Gengsi dong. Tapi seorang pria asing tiba-tiba muncul di ruangan itu, berpakaian rapi, tenang, dan membawa koper. Kalau kalian ingin membalas, saya punya cara yang lebih cerdas. Tapi jangan lawan mereka secara langsung, lawan sistemnya. Siapa dia? Kenapa dia tahu tentang warteg itu? Di dapur warteg, Raka membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah berkas. Terlihat simbol sebuah organisasi intelijen dan peta wilayah dengan banyak titik merah. Ini belum selesai, mereka akan datang lagi. Tapi kali ini, lebih besar. Seorang pria misterius bernama Raffi muncul di markas ormas, membawa janji balas dendam dan dukungan besar. Di sisi lain, Raka mulai menyadari bahwa serangan ke warteg hanyalah permulaan dari operasi yang lebih besar. Saat dua dunia bayangan mulai bergerak, pilihan sulit harus diambil. Di sebuah kontrakan usang di pinggiran kota, para sisa anggota ormas masih terlihat gusar. Iwan, dengan wajah merah padam, terus memukul meja. Gengsi kita diinjak, apa kita cuma bisa diam? Seseorang membuka pintu. Pria asing yang muncul kemarin kini berdiri lebih formal. Ia membuka koper hitam berisi berkas, uang tunai, dan peta lokasi beberapa titik usaha kecil di area Jakarta Timur. Nama saya Raffi, saya bukan bagian dari ormas manapun, tapi saya tahu siapa musuh kita sebenarnya. Para anggota ormas menatap koper itu dengan tatapan tergiur dan penasaran. Kalian pikir itu cuma warteg? Salah. Tempat itu dijaga karena mereka sembunyikan sesuatu yang sangat sensitif. Kalau kita bisa bongkar itu, kita bukan cuma balas dendam, kita bikin geger kota ini. Di sisi lain, Raka mengadakan briefing virtual dengan seorang wanita muda bernama Dira, analis di Pusat Komando Intelijen. Ada intel baru, Raffi, ex-konsultan keamanan swasta. Dulu kerja untuk perusahaan bayangan di luar negeri, dia punya sejarah main di dua kaki, bisnis dan konflik. Raka menatap layar, wajahnya mulai tegang. Kalau dia sudah muncul, berarti ini lebih dari sekadar pemalakan. Dia sedang rekrut pasukan lapangan lewat ormas Dira mengangguk. Dan dia cari sesuatu di lokasi Ibu Rini. Bu Rini membuka sebuah ruang tersembunyi di belakang dapur, tempat penyimpanan arsip lama, termasuk dokumen-dokumen milik almarhum suaminya, yang ternyata mantan kepala unit intelijen teritorial. Dulu, warteg ini cuma kedok, katanya lirih ke Raka. Tapi sepertinya, rahasia masa lalu kami belum selesai. Di dalam ruangan itu, Raka menemukan satu berkas berdebu. Stempel, Operasi Nusa, klasifikasi tertinggi. Operasi Nusa? Raka bergumam. Saya pikir ini cuma legenda. Di tempat lain, Raffi berbicara lewat telepon dengan seseorang tak dikenal. Warteg itu, kuncinya, kirim tim pertama malam ini. Tapi jangan langsung serang. Kita adu taktik dulu. Sementara itu, Raka menatap peta baru yang menunjukkan 6 titik merah lain. Kalau Operasi Nusa dibuka lagi, kota ini bisa berubah jadi ladang konflik. Raffi mulai melancarkan operasi bawah tanahnya. Bukan dengan serangan frontal, tapi lewat sabotase ekonomi dan provokasi publik. Raka dan Dira harus berpacu dengan waktu, menguraikan rencana besar yang akan membakar Jakarta Timur. Tapi kemana langkah Raka? Tetap di warteg atau turun langsung ke lapangan? Malam itu, di sebuah warung sembako kecil, terdengar suara gaduh. Lu pikir bisa buka usaha di sini tanpa izin kita? 3 pemuda bertato melempar rak makanan dan membakar salah satu sudut toko. Warga hanya bisa menonton, takut ikut campur. Pelaku kabur sebelum polisi datang. Keesokan paginya, berita tersebar cepat. Preman menyerang warung rakyat. Motif politik? Di pusat komando, Dira melaporkan dengan wajah tegang lewat panggilan video ke Raka. Itu titik merah kedua dari peta Operasi Nusa. Mereka mulai mengacau satu persatu, dan kita masih belum tahu siapa pendukung logistik Raffi. Raka menatap layar.
Matanya merah karena kurang tidur. Aku harus turun langsung. Tapi kalau aku tinggalkan warteg ini, Bu Rini yang mendengar dari balik pintu masuk dengan tenang. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah belajar taktik, nak. Kalau kau harus pergi, biar ibu yang jaga benteng ini. Raka tersenyum kecil, penuh hormat. Di sisi lain, Raffi terlihat sedang berdiri di atas atap gedung tua, menatap lampu kota Jakarta. Titik api pertama sudah nyala, tinggal tunggu reaksi. Seorang anak muda mendekat. Pak, polisi mulai curiga. Raffi tidak bereaksi. Ia hanya berkata, polisi kerja di siang hari, kita bekerja dalam bayangan. Raka mengenakan hoodie hitam, berjalan menyusuri gang sempit. Ia tiba di salah satu titik target yang sedang direncanakan untuk dihancurkan. Sebuah sekolah kejuruan tempat dulu ayahnya pernah mengajar. Di sana, ia menemukan alat peledak rakitan tersembunyi di dalam kotak listrik. Raffi bukan main-main. Dia siap menghancurkan bukan hanya ekonomi, tapi harapan generasi. Dengan cepat, Raka menonaktifkan bom, memotong kabel dengan tenang, tapi dia tidak sadar, sedang diamati dari kejauhan. Seseorang merekam Raka diam-diam dari kejauhan, mengirim rekaman itu ke Raffi. Target mulai bergerak, tapi kita sudah siapkan jebakan berikutnya. Setelah berhasil menggagalkan serangan pertama, Raka merasa percaya diri. Namun, Raffi sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Raka harus menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks, sekaligus mengungkap siapa sebenarnya yang berada di balik pergerakan Raffi. Ketika jebakan besar dipasang, keputusan hidup atau mati berada di ujung jari. Raka berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di Jakarta Timur, penuh kewaspadaan. Matanya terus bergerak mencari tanda-tanda bahaya. Baru saja ia mengalahkan satu ancaman, tetapi ia tahu, ini baru permulaan. Raffi pasti nggak akan tinggal diam setelah gagal kemarin. Di markas Raffi, situasi lebih tenang dari yang terlihat. Raffi memandangi layar komputer dengan tatapan serius, berusaha menganalisis pergerakan lawannya. Raka sudah terlalu dekat. Kita harus berpindah ke langkah kedua. Raffi menatap layar besar yang menampilkan titik-titik merah yang tersebar di seluruh Jakarta. Salah satu titik itu adalah sebuah pusat perbelanjaan besar yang baru dibuka, sebuah tempat yang ramai, mudah untuk diambil alih dan diubah menjadi pusat kerusuhan. Sasaran kita bukan hanya perang fisik, kita buat mereka bertarung di dalam pikiran mereka sendiri. Kembali ke warteg, Raka mendapat kabar dari Dira bahwa ada informasi baru. Sebuah serangan yang lebih besar sedang direncanakan di pusat perbelanjaan. Tanpa ragu, Raka bergegas menuju lokasi tersebut. Pusat perbelanjaan, itu tempat yang penuh orang. Kalau aku datang terlambat, Dira mencoba menghubungi Raka lagi. Raka, hati-hati, ini jebakan. Mereka mengalihkan perhatian kita. Namun Raka tak mendengarkan. Ia merasa tidak ada waktu lagi. Di sisi lain, di pusat perbelanjaan, kerumunan mulai berkembang. Para pengunjung tak menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam perangkap besar yang telah dirancang. Dari sudut ruangan, seseorang menekan tombol remote kecil. Pintu darurat terbuka secara otomatis, menciptakan kekacauan. Raka tiba di sana tepat saat kerusuhan mulai meluas. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Raffi muncul dari balik kerumunan dengan senyum yang mengejek, seperti telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Kamu datang terlambat, Raka. Ini baru permulaan. Raka melihat ke sekitar, menghitung langkahnya. Ia tahu, di tengah kekacauan ini, tidak ada jalan mundur. Raka akhirnya menyadari bahwa dirinya bukan lagi hanya melawan ormas, tapi sebuah sistem yang jauh lebih besar. Ia tidak sendirian, namun pasukannya belum siap. Keputusan besar harus diambil. Jangan hanya berpikir kita melawan Raffi, kita sedang melawan sistem. Konfrontasi antara Raka dan Raffi mencapai puncaknya. Raffi mulai membuka identitas aslinya sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, dan Raka harus memilih antara melawan sistem atau bergabung dengan kekuatan besar tersebut. Ketegangan semakin memuncak, dan keputusan yang diambil Raka akan mengubah nasibnya selamanya. Pusat perbelanjaan yang sama. Setelah pertempuran besar di pusat perbelanjaan, Raka merasa kelelahan, tubuhnya penuh luka-luka ringan.
Namun, dia tahu bahwa ini bukan akhir. Kerusuhan mulai mereda dan Raffi tidak terlihat lagi. Tiba-tiba, Raffi muncul di hadapan Raka dengan senyum yang penuh keyakinan, seolah sudah mengetahui hasil dari pertemuan ini. Kau punya potensi besar, Raka. Kau tahu kan? Kalau kita gabung, kita bisa kendalikan semua ini. Ini bukan sekadar perang jalanan. Ini perang sistemik. Raka melangkah mundur, menatap Raffi dengan mata yang penuh kebencian. Aku tidak akan terlibat dalam permainanmu, Raffi. Aku bukan pion. Raffi tertawa kecil. Tentu, kamu pikir begitu. Tapi siapa yang mendukungmu? Siapa yang memberimu informasi ini semua? Kita berada di sisi yang sama, Raka. Tidak ada yang bisa kau lakukan tanpa kami. Di luar pusat perbelanjaan, Dira dan Burini bersembunyi di tempat yang aman, memantau situasi melalui kamera pengintai. Mereka tahu pertempuran ini belum berakhir. Raka harus memilih Dira. Apakah dia ingin bertarung lebih besar lagi atau terus melindungi warteg ini? Kata Burini, suaranya penuh kecemasan. Dira menggigit bibirnya, berpikir keras. Raka harus tahu bahwa jika dia terus berjuang sendiri, dia akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Tapi jika dia bergabung dengan Raffi, dia akan kehilangan segalanya. Raka menatap tajam ke Raffi, mulai merasa terpojok. Tidak hanya ancaman fisik yang datang, tapi juga ancaman psikologis. Kau bisa coba takutkan aku dengan kekuatanmu, Raffi. Tapi aku takkan menyerah. Ini lebih dari sekadar sistem, ini tentang orang-orang yang aku cintai. Raffi mendekatkan wajahnya ke wajah Raka, dengan tatapan penuh teka-teki. Lalu pilih, Raka, kau siap menghadapi kenyataan atau kembali ke bayangan yang tak akan pernah berakhir? Dengan gerakan cepat, Raka berbalik dan mulai melangkah menjauh. Meskipun Raffi menawarkan jalan keluar, Raka tahu ini saatnya untuk bertindak lebih besar, lebih berani. Di sisi lain, Dira melaporkan informasi terbaru ke pusat komando. Ada informasi bahwa Raffi mulai membangun jaringan lebih kuat, sebuah organisasi yang mengancam ketertiban seluruh kota Jakarta. Ini bukan hanya soal Raffi, Raka. Ini sudah melibatkan lebih dari sekadar ormas. Mereka adalah bagian dari organisasi yang lebih besar. Raka yang baru saja keluar dari pusat perbelanjaan, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Kalau begitu, kita akan pertaruhkan segalanya. Aku tidak bisa berhenti. Dengan keputusan yang diambil, Raka bersiap untuk mengungkap sistem yang lebih besar ini, melawan kekuatan yang lebih besar dari sekadar ormas. Tanpa pilihan lain, dia harus berjuang untuk orang-orang yang dia cintai dan menghancurkan jaringan jahat yang sedang berkembang. Aku tidak akan menjadi bagian dari permainan ini. Aku akan mengakhirinya. Raka akhirnya mengungkap siapa yang sebenarnya ada di balik organisasi besar yang mengendalikan Jakarta. Dalam pertemuan terakhir yang penuh ketegangan, Raka dihadapkan pada pilihan yang tak bisa dihindari. Bergabung dengan kekuatan yang lebih besar untuk melawan sistem yang lebih jahat, atau terus berjuang sendirian. Pertaruhan hidup atau mati menjadi nyata, dan hanya satu yang bisa keluar sebagai pemenang. Di sebuah gudang besar di pinggiran Jakarta, Raka, Dira, dan Burini menyusun strategi. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir, dan kali ini mereka tidak akan mundur. Ini lebih besar dari yang kita kira, Dira, kata Raka, menatap peta yang terhampar di meja. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hancurkan mereka dari dalam. Dira mengangguk sambil memegang telepon yang terhubung dengan informasi terakhir dari jaringan intel mereka. Raffi sudah menghubungi orang-orangnya. Jika kita tidak bergerak sekarang, dia akan menghancurkan semuanya. Di tempat yang sama, Raffi sedang berdiri di hadapan layar besar, dengan senyum percaya diri di wajahnya. Di sekelilingnya, beberapa orang berpakaian rapi, siap untuk bertindak. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar yang telah mengendalikan Jakarta. Raka akan datang. Ini adalah ujian terakhir baginya. Kita lihat apakah dia memilih untuk bergabung dengan kita atau menjadi musuh kita selamanya. Pukul 10 malam, di gudang yang sama, Raka, Dira, dan Burini merencanakan serangan mendalam
ke markas besar Raffi. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, mereka akan kehilangan segalanya. Raka mengumpulkan pasukannya yang terdiri dari beberapa teman yang telah setia menolong. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka siap. Jangan beri mereka kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan perasaan tegang, mereka bergerak menuju markas Raffi yang terletak di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Raka merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah kesempatan terakhir. Tidak ada jalan mundur. Di gedung pusat, Raffi sudah menunggu. Dengan tatapan tajam, dia menunggu Raka datang. Tentu saja, dia tahu Raka tidak akan mundur. Aku tahu kamu akan datang, Raka. Tapi, kita harus melihat seberapa besar tekadmu. Jika kamu berani melangkah ke sini, kamu harus siap menanggung akibatnya. Raffi menekan tombol di meja kerjanya, dan layar besar menampilkan seluruh kota Jakarta. Ada tanda-tanda bahwa pergerakan mereka sudah diawasi. Di depan gedung, Raka tiba dengan pasukannya. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik dan mereka tahu ini akan menjadi pertempuran yang menentukan. Raka berdiri tegak, menatap gedung tempat Raffi berada. Ini saatnya, kata Raka pada dirinya sendiri, aku tidak akan biarkan dia menghancurkan Jakarta. Pertempuran besar terjadi di dalam gedung. Raka dan pasukannya berhadapan dengan orang-orang Raffi dalam sebuah konfrontasi yang sengit. Peluru berdesingan di sekitar mereka dan ledakan terdengar di kejauhan. Raka berlari menerobos barisan musuh, menyelamatkan teman-temannya satu persatu. Tiba-tiba, Raffi muncul di hadapan Raka dengan senyum yang penuh kemenangan. Dia sudah menyiapkan jebakan terakhir. Kamu sudah sampai di sini, Raka? Tapi pertanyaannya adalah, kamu siap memilih jalan yang benar? Raka, setelah melalui banyak pertarungan dan pengorbanan, akhirnya berdiri di depan Raffi. Di hadapannya ada dua jalan, bergabung dengan kekuatan besar ini untuk mengendalikan kota, atau menghancurkan segalanya dan memberikan harapan pada orang-orang yang lebih kecil. Dengan penuh keyakinan, Raka berkata, aku memilih jalan yang benar, aku memilih untuk melawanmu. Dengan satu keputusan terakhir, Raka akhirnya berhasil mengalahkan Raffi dan menghancurkan jaringan besar yang mengendalikan Jakarta. Meski banyak yang harus dikorbankan, Raka tahu ia telah memilih jalan yang sulit namun benar.